semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Ananda Praditalan dari kelompok 4. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok 4. Yang pertama ada Eltri Ages, yang kedua ada Ivana Ananda, yang ketiga ada Janet Bola, Pauline Ambarita, Septiana Simbolon, dan Vanessa Elsyadai. Judul makalah yang telah kami buat adalah makalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Kami akan menjelaskan struktur dari makalah yang kami buat. Yang pertama adalah cover. Cover merupakan bagian sampul atau bagian paling depan dari suatu makalah. Cover berisi judul makalah, logo, identitas penulis, dan identitas sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih dan rasa syukur penulis karena penulis telah menyelesaikan makalah tersebut. Kemudian bab 1 atau pendahuluan. Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kemudian bab 2 atau pembahasan. Pembahasan merupakan inti dari makalah ini. Pembahasan berisi bahasan singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Kemudian bab 3 atau penutup. Penutup merupakan akhir dari makalah yang telah dibuat. Penutup berisi kesimpulan dari makalah dan juga saran yang diberikan dari penulis ke pembaca. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi yang telah digunakan oleh penulis dalam menyusun makalah. Daftar pustaka yang telah kami gunakan disusun menggunakan APA Style. Bagian selanjutnya yang terdapat di dalam makalah kami adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengenai hal-hal ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas di dalam sebuah makalah. Pertanyaan inilah yang akan dicari dan dikaji jawabannya melalui sebuah penelitian, dan jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi kesimpulan dan hasil dari sebuah makalah. Nah, dalam makalah kami yang berjudul Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup yang menjadi rumusan masalah yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem klasifikasi makhluk hidup? Dalam hal ini, tim penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai arti dari sistem klasifikasi makhluk hidup melalui metode studi pustaka dan meninjau dari beberapa pendapat ahli. 2. Mengapa perlu dilakukan pengklasifikasian makhluk hidup? Dalam hal ini, tim penulis ingin mengkaji lebih dalam apa latar belakang perlu dilakukannya sebuah pengklasifikasian makhluk hidup. Yang ketiga, apa manfaat dari pengklasifikasian makhluk hidup? Dalam hal ini, kami akan mengkaji lebih dalam mengenai apa saja manfaat dari sebuah pengklasifikasian, baik itu dalam ilmu pengetahuan maupun bidang lainnya. Yang keempat, apa saja sistem klasifikasi makhluk hidup dalam pengelompokan makhluk hidup? Dalam hal ini, tim penulis ingin mengkaji lebih dalam apa saja yang tergolong dan termasuk di dalam sistem pengklasifikasian makhluk hidup. 5. Bagaimana perkembangan sistem pengklasifikasian makhluk hidup hingga saat ini? Dalam hal ini, tim penulis akan mengkaji lebih dalam awal mula adanya sebuah pengklasifikasian makhluk hidup beserta perkembangannya sampai pada saat ini. Judul makalah yang telah kami buat adalah makalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari makalah yang telah kami buat adalah untuk membantu para pembaca agar dapat mengklasifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan setiap makhluk hidup yang memiliki persamaan ke dalam suatu takson agar mudah untuk dikenali. Saya akan menjelaskan garis besar materi dari makalah kami. Yang pertama itu pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan tertentu atas kesamaan ciri tertentu. Sementara makhluk hidup adalah sesuatu yang dapat bergerak, berkembang biak, bertumbuh, dan bersifat responsif. Jadi dapat disimpulkan klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri tertentu antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Yang kedua, tujuan dan manfaat klasifikasi. Adapun tujuan dari klasifikasi, yang pertama, memampukan kita untuk mengenali berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, memampukan kita melakukan pemetaan terhadap makhluk hidup berdasarkan ciri atau persamaannya. Yang ketiga, memampukan kita melakukan perbedaan terhadap makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, memampukan kita membuat nama terhadap makhluk hidup dan belajar tentang asal-usul. Dan adapun manfaat dari klasifikasi,
Yang pertama, memampukan kita untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, dan yang kedua, memampukan kita untuk mengenali kekerabatannya berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup tersebut. 3. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Adapun sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan morfologinya, seperti tinggi, pendek, warna, ataupun lainnya. Yang kedua, sistem klasifikasi buatan, di mana sistem klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan ciri morfologinya, seperti cara reproduksi, habitat, ataupun penyebarannya. Lalu yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik mengamati jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu adalah sistem klasifikasi Carolus-Linnaeus. Sistem ini memperhatikan persamaan paling banyak pada makhluk hidup tersebut akan digolongkan pada tingkatan yang sama. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan dalam menyusun makalah ini yakni metode studi pustaka, di mana dengan metode ini kami mengumpulkan data-data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan judul makalah kami, yakni klasifikasi makhluk hidup. Sumber-sumber tersebut kami gunakan dari sumber-sumber terpercaya, baik dari buku, jurnal, maupun dari internet. Sumber-sumber yang kami gunakan ini telah kami cantumkan dalam bagian akhir makalah kami, yakni pada bagian daftar pustaka. Selanjutnya, kami akan memberikan saran kepada para pembaca yang ingin membuat karya ilmiah. Kami menyarankan gunakanlah sumber terpercaya untuk mendukung setiap karya ilmiah yang dibuat. Mengapa? Karena tidak setiap website yang Anda dapat ketika melakukan pencarian di Google merupakan sumber terpercaya. Wikipedia dan WordPress tidak disarankan. Ada berbagai situs aman yang bisa Anda akses, diantaranya yang pertama, layanan Google Scholar. Layanan ini sangat mudah untuk diakses dan banyak sekali jurnal dan buku-buku yang bisa digunakan. Yang kedua, situs Perpusnas, di mana Anda hanya perlu mendaftar dan kemudian boleh meminjam berbagai buku dan jurnal yang tersedia untuk mendukung setiap karya ilmiah Anda. Dan ada situs academia.edu. Situs ini sudah sangat terkenal di kalangan dosen, mahasiswa, bahkan peneliti sekalipun. Demikian presentasi makalah klasifikasi makhluk hidup dari kelompok kami. Kami sangat berterima kasih pada Ibu Christine atas bimbingannya dalam kami menyusun makalah ini. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.